Oke, kalau kemarin kita udah bahas tentang namanya gerakan satu dimensi yang lurus, baik yang beraturan maupun yang berubah beraturan, lurus ya. Nah, sekarang kita lihat satu bentuk gerak lurus berubah beraturan yang spesial, yaitu namanya gerak jatuh bebas atau free fall motion. Nah, free fall motion ini dia punya kekhususan dibandingkan dengan gerakan yang lainnya, karena untuk percepatannya dia spesifik. Spesifiknya gimana? Spesifiknya bahwasanya untuk percepatannya itu dia nilainya yaitu sebesar G atau percepatan gravitasi di mana gerakannya terjadi. Jadi GJB-nya bisa berbeda-beda value-nya di belahan bumi yang berbeda pula, gitu ya. Kalau secara rumus sih sama aja sih. Jadi ya rumus sama di LBB biasa, cuma percepatannya sekarang digantikan dengan yaitu percepatan gravitasi bumi. Jadi nggak ada yang beda sama sekali secara matematis, sama persis seperti di LBB biasa. Oke, itu ya. Oke. Nah, tapi untuk menyederhanakan problemnya ketika Anda berhubungan dengan namanya gerak jatuh bebas, maka seperti kinematika gerak ya kita abaikan beberapa aspeknya. Meskipun demikian, aspek-aspek ini nantinya kalau realnya itu dipakai. Tapi bukan skopnya di sini untuk dijabarkan seperti apa untuk pengaruh aspek-aspek tersebut. Yang pertama, tentu saja gesekan udara. Gesekan udara ini kalau realnya itu berperan lumayan penting aja. Makanya secara realita untuk gesekan udara itu dia ya diformulasikan sebagai salah satu parameter yang menentukan gerakan suatu benda. Tapi untuk simplitas di sini diabaikan. Terus yang kedua ini berat benda, berat ya bukan massa, itu dia lebih besar daripada volumenya. Tuh. Jadi massa kalikan gravitasinya itu lebih besar pada volumenya. Kalau lebih kecil nggak berlaku. Ya. Terus yang selanjutnya, waktunya singkat. Tuh, GJB seperti itu. Terus pergerakan jatuhnya itu dia lambat. Nah, itu beberapa aspek yang hubungannya dengan GJB. Secara matematis nggak ada bedanya dengan GLBB biasa. Oke. Nah, GJB sendiri dia aslinya merupakan bagian dari gerak vertikal. Gerak vertikal ada yang ke atas, ada yang ke bawah, sama-sama vertikal. Itu ya. Jadi jangan dikira bahwasanya yang jatuh itu bukan vertikal, jatuh itu vertikal. Nggak ada namanya jatuh dari bawah ke atas. Ya di bumi itu aja ya. Lain halnya kalau Anda ke bulan ya jatuh itu bisa dari atas ke bawah, bisa bawah ke atas. Tuh. Nah, kalau gerak vertikal, maka percepatan buminya itu ngapain? Dia memperlambat dari apa? Dari pergerakan si bendanya. Makanya ketika ke atas, untuk percepatan gravitasinya, ingat percepatan itu vektoral ya, maka nilainya itu dia minus. Tuh, minus G. Kenapa? Karena bendanya itu dia ke atas, percepatannya, tapi G-nya itu udah selalu menuju ke arah pusat bumi. Jadi kalau Anda lihat, untuk G-nya itu yang ini, kita hapus dulu aja. Itu yang G-nya ini, dia arahnya ke bawah, melawan daripada
percepatan bendanya. Makanya nilai I di sini itu minus G, setara dengan minusnya si G. Kenapa ya? Balik lagi ke vektor tadi itu, ke teori vektor. Yang satu berlawanan arah dengan yang satunya, maka yang itu pasti minus. Tapi ketika dia sudah sampai di puncak, ini pada kondisi ini A-nya itu dia sama dengan 0. Artinya bendanya nggak bakal naik lagi. Maka yang berlaku apa? Yang berlaku ya G aja. G-nya mana? Tetap aja ke pusat bumi. Jadi G itu dia selama Anda masih berada di jangkauan dia, ya masih ada. Tuh, kecuali Anda keluar dari orbit bumi, ya G-nya hilang. Tuh. Tapi selama Anda masih berada di orbit bumi, G-nya masih ada, nggak bisa Anda hilangkan. Tuh. Tapi kalau Anda lihat, mulai dari titik ini, maka si A-nya itu dia ke bawah. Bendanya bergeraknya mana? Ke bawah. Sedangkan G-nya juga selalu ya ke bawah. Nilainya ya bisa sama, bisa beda. G yang ke bawah itu dia ternyata searah dengan gerakan bendanya. Makanya ketika ke bawah itu G-nya positif. Itu di situ kenapa dia positif, dia negatif ya. Itu karena dia vektoral. Anda harus lihat dengan yaitu gerakan bendanya. Apakah dia searah dengan gerakan bendanya ataukah melawan? Kalau melawan ya minus, kalau searah ya positif. Nah, yang GJP itu yang bagian ketika bendanya itu dia mana jatuh dari atas ke bawah seperti ini. Nah, itu GJP. Tapi kalau yang ke atas ini bukan GJP. Gerak vertikal tapi ke atas. Nah, yang GJP itu gerak vertikal tapi ke bawah. Nah, itu. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa GJP itu dia dari sini ke sini atau malah dari kedua-duanya, ya agak kurang tepat. Karena si GJP ini dia ya dari mana? Ya dari posisi atas ini jatuh gitu ke bawah. Nah, itu GJP seperti itu. Nggak ada yang kompleks, nggak ada, hanya GLBB biasa, cuma percepatannya khusus. Dengan arah khusus, dengan besaran khusus. Arahnya selalu menuju ke pusat bumi, besarnya mengikuti percepatan gravitasi di lokasi di mana gerak jatuh bebasnya terjadi. Nah, itu untuk namanya yaitu GJP. Nah, sederhana GJP itu nggak ada yang kompleks seperti yang Anda mungkin pelajari di SMP maupun SMA, tapi secara umum sama persis seperti GLBB, hanya percepatannya khusus, lalu spesifikasinya juga kayak khusus saja. Nah, oke, sekarang kita lihat beberapa contoh soal untuk kinematika gerak dan GJB. Itu soal yang pertama. Kita lihat ya. Dua orang anak berlomba lari pada lintasan sepanjang 120 meter. 120 meter. Anak yang pertama si A berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Terus anak yang kedua si B itu berlari dengan kecepatan lebih lambat 9 meter per sekon. Tapi karena kurang konsentrasi, si A terlambat sedetik di belakang si B. Nah, gimana hasil pertandingannya? Ini common, normal, sangat umum Anda temui dimanapun seperti ini. Lomba apapun seperti ada yang konsennya bagus, ada yang konsentrasinya jelek. Ujung-ujungnya ya ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kita lihat dalam kondisi ini ya. Oke, dari soal itu kita ketahui jarak totalnya yang harus ditempuh oleh keduanya itu 120 meter. Kecepatannya si A 10 meter per sekon. Kecepatannya si B itu 9 meter per sekon. Si A telat setengah detik
sedetik saja, nggak sampai sedetik. Lalu siapa yang menang? Pertanyaannya tuh, intinya itu. Oke, kita lihat ya. Oke, ini asumsinya gerakannya lurus beraturan, bukan GLBB ya. Di sini secara spesifik itu dikhususkan untuk gerakannya itu dia sifatnya GLB. Ya meskipun realnya sih GLBB, tapi di sini untuk menyederhanakan saja itu dia yaitu GLB ya, itu aslinya seperti itu. Oke, kita lihat. Karena dia GLB, maka jarak tempuhnya kita lihat di situ kecepatannya pasti konstan dari awal sampai akhir, nggak ada perubahan. Terus jarak tempuhnya yang harus ditempuh sama persis 120 meter. Maka dari rumus GLB biasa kita dapat menghitung jarak distance D sama dengan kecepatan kalikan waktu, sangat umum. Berarti waktu kita bisa hitung dari jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kita lihat untuk si A. Si A itu dia ternyata kalau normal dia butuh waktu 120 meter bagi 10 meter per sekon. Dia butuh waktu 12 detik kalau normal alias nggak telat. Tapi karena telat maka ada minus setengah detik di sini. Sehingga waktunya si A itu 12,5 detik. Nah, itu dia telat setengah detik, maka waktunya ketambahan setengah detik. Masuk akal? Masuk akal, sangat logikal. Ya, sedangkan yang si C, si B, jaraknya sama 120 meter per sekon, tetapi kecepatannya 9 meter per sekon. Dia tidak telat. Dia mulai dari disuruh start, langsung lari. Dia butuh waktu 13,33 detik. Anda lihat di sini. Meskipun si A itu telat setengah detik, dia masih menang. Masih menang dari si B. Itu ya. Jadi meskipun telat dia masih bisa menang. Jaraknya 120 meter. Tuh. Nah, kalau ditanyakan berapa misalnya berapa maksimal waktu si A masih boleh ketinggalan agar dia tetap menang, nah itu maka beda lagi. Maka Anda harus ngapain? Anda harus ya membuat waktu si A itu dia selalu lebih besar daripada 13,33 detik. Harus, itu aja. Harus. Tuh. Kalau sama draw. Tapi kalau lebih besar, iya kalah si A-nya. Lah berapa waktunya? Yang bisa lihat di sini. Kalau normal dia butuh waktu 12,12 detik. Sedangkan si B itu butuh waktunya 120 meter itu butuh waktu 13,33. Ya Anda si A itu maksimal telat itu harus kurang dari 1,33 detik. Dari mana? Ya ini 13,33 kurangi 12 detik. Jadi telat-telatnya si A ini harus boleh telat maksimal lah 1,3 detik. Masih boleh telat. Kalau dia telat lebih dari 1,3 detik, bubar jalan, dia kalah. Nah, itu apa ya? Ini karena si A, si B, si A itu tahu seperti apa spek daripada si B, seberapa cepat dia bisa melaju dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini data fiktif. Tapi kalau Anda lihat di perlombaan, misalnya perlombaan F1 ataupun perlombaan MotoGP, mereka nggak fiktif datanya. Itu nggak fiktif. Datanya diambil dari sensor-sensor yang terkoneksi ke kendaraannya, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Mereka ya, secara umum sih nggak bisa tahu kondisi track by track, lalu
setiap inci dari lintasannya untuk rider lain ya, karena apa ya, itu rahasia timnya lain itu aja ya. Tapi secara umum mereka bisa mengukur sendiri, oh dibandingin dengan yang lainnya itu lemah di sini berapa detik, lalu tepat di situ berapa detik, lemah di sini berapa detik, dan seterusnya. Tuh, hal-hal sekecil itu ya memang menentukan apa seseorang kalau dalam lomba balapan itu menang atau kalah. Ya detail seperti itu. Oke, makanya kalau Anda lihat telemetri di dunia olahraga itu ya memang sangat memegang peranan besar. Itu aja. Ya berhubung kita olahraga di masa modern, itu ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh soal yang pertama. Nah untuk yang pertama ini apakah bisa dipahami? Hitung gitu aja. Apakah bisa dipahami untuk yang soal pertama ini? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan yang kedua. Oke, yang kedua. Yang bersama. Seorang anak yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba dikejar anjing. Nah, ini sangat umum. Anjingnya berada 10 meter di belakangnya. Kecepatan lari si anak 6 meter per sekon. Tetapi setelah 5 detik, anjingnya dapat mengejar si anak. Nah, berapa kecepatan lari si anjing? Kita lihat. Di situ kita punya jarak awal antara si anak dengan si anjing itu kita 10 meter. Si anak itu berlari dengan kecepatan 6 meter per sekon. Tapi setelah 5 detik, dia terkejar. Berarti ngapain? Setelah menempuh waktu 5 detik dengan jarak sekian meter, itu si anak kejar. Meskipun si anjing ketinggalan 10 meter sebelumnya. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, kalau gitu, berarti apa? Berarti jarak tempuh si anak dan si anjing itu relatif sama. Tuh, kenapa demikian? Ya karena si anjing lebih cepat daripada si anak, makanya jarak tempuhnya bisa sama. Nah itu, jadi kalau terkejar itu berarti jarak tempuhnya sama persis. Tuh. Jadi kita bisa hitung jarak tempuh si anjing itu sama dengan jarak tempuh si anak. Jarak tempuh di sini GLB, belum ada percepatan, masih normal ya. Itu adalah kecepatan lari si anjing dikalikan waktu tempuhnya sampai terkejar dikurangi dengan jarak awal si anjing dengan si anak. Kenapa? Karena si anak itu sudah lebih dahulu ada di depan si anjing. Nah, itu sama dengan jarak apa? Jarak bukan jarak sih, kecepatan lari si anak kalikan waktu tempuhnya. Waktunya juga sama 5 detik juga. Oke. Ini kita lihat dari si anjingnya. Jadi si anjingnya itu ketinggalan 10 meter. Ini makanya di sini minus 10 meter karena dia ketinggalan dari si anak. Nah, dari sini kita bisa uraikan 5 V anjing sama dengan 6 meter per sekon kalikan 5, 30 meter plus 10 meter. Jadi 40 meter dibagi dengan 5 detik. Ternyata anjingnya lebih cepat. 8 meter per sekon. Makanya terkejar dalam waktu 5 detik. Nah, itu ya. So,
Jadi meskipun si anjingnya itu telat 10 meter di belakang, dia lari sangat cepat. Dia dapat menempuh 8 meter setiap detiknya. Ya udah, kejar. Nah, itu. Ya, ini fenomena umum yang Anda temui di kehidupan Anda sehari-hari yang bisa Anda telah menggunakan ilmu fisika standar, ilmu fisika dasar. Nggak ada yang kompleks, itu aja ya. Dan sangat umum juga kita bisa lihat pada orang yang ada di jalan raya. Tuh. Terkadang kita lihat pengendara mobil atau pengendara motor itu, ya boleh katakan sih saling adu kecepatan. Umumnya kendaraan motor sih, itu aja. Di jalan raya iya. Yang dari situ Anda bisa lihat mereka ketika satu sudah melaju kencang, maka otomatis yang lainnya itu akan menggeber gas, yang nggak mungkin mereka menurunkan gasnya. Itu di situ ada gerakannya lurus berubah beraturan. Sampai akhirnya ya bisa mengejar ataupun ya masih kalah juga, itu aja. Tuh. Yang satu, kita lihat yang ketiga. Oke. Yang ketiga ini. Seorang polisi melihat sebuah mobil mengebut dengan kecepatan 50 meter per sekon pada jarak 50 meter di belakangnya. Sang polisi butuh waktu 2 detik untuk menghidupkan motor dan mengejar mobil tersebut dengan percepatan 20 meter per sekon padat. Dia sudah ada percepatannya. Jadi otomatis dia GLBB. Berapa waktu waktu si polisi bisa menangkap mobil yang ngebut tersebut, lalu pada jarak berapa, intinya itu ya. Oke, kita lihat. Kita ketahui itu kita kasih nama misalnya V mobil, dia 50 meter per sekon. Lalu jarak mobil ke polisi itu 50 meter. Oke. Waktu polisi siap-siap itu dia 2 detik. Nah, itu. Lalu percepatan Pak Polisi dia berapa? 20 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan waktu kejar dan jarak ya, ya. Jadi ini orang yang ngebut itu ada di belakang Pak Polisi yang biasanya ada di pinggir jalan. Jadi Pak Polisinya nunggu di pinggir jalan sambil biasa mereka siap ngeber motornya. Tuh, ternyata mobilnya itu dia mengebut 50 meter per sekon, jaraknya 50 meter di belakang Pak Polisi yang sedang berada di pinggir jalan. Pak Polisinya ngapain? Pak Polisinya itu dia butuh waktu 2 detik untuk start motornya lalu mengejar dengan percepatan 20 meter per sekon. Nah, pertanyaannya apakah terkejar mobilnya? Nah, itu ya. Jadi kalau kita gambarkan ini Pak Polisi jaraknya 50 meter di belakangnya, lalu ini mobil
seperti itu. Terus setelah melewati Pak Polisinya, setelah 50 meter tadi itu, maka Pak Polisinya mulai ngapain? Menghidupkan motornya sampai akhirnya ngapain? Sampai akhirnya Pak Polisinya berhasil mengejar ataupun tidak dari si mobil tersebut. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya pada suatu saat tertentu itu bisa saja Pak Polisinya dapat mobilnya, bisa juga enggak. Tuh. Nah, sekarang kita lihat, kalau Pak Polisinya kondisinya seperti itu, berarti dia harus mengejar 50 meter dari mobil yang sudah mengebut tadi itu. Mobilnya kecepatannya 50 meter per sekon. Tuh. Jarak awal Pak Polisinya dengan si mobil itu dia 50 meter. Pak Polisi butuh waktu berapa lama agar nantinya si mobilnya itu bisa terkejar ya, kalau bisa. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang di sini yang agak menjebak, yang kebanyakan terjebak itu di 50 meter itu. Kira-kira 50 meter itu nantinya terpakai nggak di dalam soal ini? Gampang gitu aja. Nanti terpakai nggak 50 meter itu? Secara logika aja lah, itu aja. Ada yang mau nyoba jawab, silakan. Siapa? Yang 50 meter itu secara logika bakal kepake nggak di pertanyaan tadi itu? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Oke. Nah, aslinya yang 50 meter itu tuh cuma untuk ngecoh aja ya, itu aja. Karena secara default Pak Polisinya itu pasti akan ngejar kalau dia udah melewati. Kalau 50 meter ini dia masih dalam kondisi ngebut. Tuh, jadi bagi Pak Polisi itu belum boleh katakan dia ngapain juga Anda apa, menghalangi kendaraan yang melaju dengan kecepatan secepat itu. Itu ya konyol, itu aja ya bunuh diri. Makanya yang 50 meter itu kalau Anda masukin malah nggak masuk akal, itu aja. Tuh. Dan secara fisika emang nggak ada gunanya juga Anda ngapain memasukkan si 50 meter itu. Tapi biasanya di situ dikasihkan ya untuk mengetes saja atau menguji logika eh, yang baca soal ini, karena ya nantinya Anda akan banyak ketemu seperti ini. Kadangkala ada banyak sekali data yang Anda dapatkan, tapi ternyata datanya itu ternyata nggak dipakai sama sekali, alias nggak ada gunanya. Nah, itu nanti sangat akan banyak Anda temui seperti ini. Makanya Anda harus, boleh katakan sih, agak hati-hati, itu aja ya, memberikan argumen ataupun memberikan data yang penting untuk Anda melakukan problem solvingnya.
Oke. Jadi kita lihat si Pak Polisi apakah bisa mengejar dengan percepatan 20 meter per sekon, karena dia butuh waktu 2 detik untuk ngapain, start motornya lalu ngejar. Oke, sekarang kita lihat. Berarti kalau kita asumsikan Pak Polisinya bisa mengejar, maka jarak yang ditempuh ya sama seperti yang atas tadi itu pasti sama. Berarti jarak yang ditempuh Pak Polisi itu sama dengan apa? Jarak yang ditempuh oleh si mobil. Tapi jarak ini dihitung dari mana? Dihitung dari Pak Polisinya mulai menghidupkan motornya. Kali 50 meter itu dia Pak Polisi belum hidupin motornya. Cuma biasanya dia ngecek dulu. Pakai, kalau di jalan raya ada speed gun, biasa pakai itu. Speed gunnya pakai laser umumnya. Nah, sampel yang ada di atas itu jarak di sini sekarang agak berbeda. Kenapa? Karena Pak Polisi ini ada percepatan. Si mobil nggak ada. Tuh, jadi kita pakai yang Pak Polisi pakai perumusan jarak untuk yang GLBB, sedangkan untuk yang mobil ngebut GLB. Oke, tadi kita punya GLBB untuk jarak itu adalah apa? Kecepatan awal kalikan waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu. Tuh. Itu sama dengan jarak tempuh mobil ketika mulai dikejar. Berapa? Ya kecepatan mobil dikali dengan waktunya. Nah, di situ Pak Polisinya ngapain? Ini setengah T kuadrat ya, saya lupa. Nah, Pak Polisinya ketinggalan 2 detik. Nah, itu ketinggalan 2 detik. Ketinggalan 2 detik. Berarti waktunya Pak Polisi ketambahan 2 detik. Tuh ya. Akhirnya nanti ketambah 2 detik. Tapi di persamaannya ini jadinya minus. Oke, berarti yang persamaan ini kita tulis lagi. Kenapa? Karena polisinya itu kedahuluan 2 detik. Kenapa 2 detik ini Pak Polisinya baru starter motornya baru hidup, brum. Tuh, 2 detik. Ya lumayan cepat juga sih Anda starter. Ya, coba aja Anda starter motor habis itu ngegas 2 detik, bisa nggak itu? Oke, karena Pak Polisinya butuh waktu start motor 2 detik, maka ya persamaannya dia berkurang 2 detik. Sekarang T-nya Pak Polisi berapa? Dia lap 2 detik. Pak Polisinya ya sama M2 tapi dikuadratkan. Sekarang kita lihat di sini kecepatan awal Pak Polisi berapa? Ada yang tahu kecepatan awal Pak Polisi berapa? Nol, Pak. Iya, 0. Pak Polisinya diem, nggak bakal dia jalan-jalan, itu enggak. Ya kecuali Pak Polisi di jalan tol ya, biasanya mereka biasanya patroli. Tapi kalau Pak Polisi umum biasanya nungguin jalan raya, Anda bisa lihat sendiri itu aja. Tuh. Maka kecepatan awalnya 0. Kasih komentar aja di sini. Ya. Tuh. Makanya yang bagian ini itu hilang, tak berbekas. 0. Terus kecepatan mobilnya ya sama, 50 meter per sekon. Lalu percepatan Pak Polisinya ada di situ 20 meter per sekon kuadrat. T-nya nggak ketahuan.
Nanti yang kita dicari apakah T-nya ini ada ataukah enggak. Pertanyaannya itu aja sih. Kalau T-nya ada yang positif berarti kekejar. Tapi kalau T-nya ada yang enggak positif, T-nya enggak ada semua alias negatif semua, enggak mungkin waktu itu negatif. Maka berarti enggak kekejar. Itu aja. Oke, berarti yang ini 0. Sekarang kita punya persamaan cuma ini aja. Tengah kalikan A kalikan T min 2 kuadrat sama dengan kecepatan mobil kalikan T. Oke, kita lihat tengah kali percepatan Pak Polisi berapa tadi, 20 kali T min 2 dikuadratkan. Dengan kecepatan mobil berapa tadi, 50 meter per sekon. 50 kali T. Nanti di sini Anda bisa masukkan sebagai persamaan kuadrat sehingga kita bisa punya apa? Setengah kalikan 20 itu berapa? Ya 10 dan apa aja itu? Berarti ini 10 bagi 10 1, 50 bagi 10 1, 5. Tuh, berarti kita punya apa? Min 2 kuadrat sama dengan 5T. Kita tulis T min 2 kuadrat min 5T sama dengan 0. Nah, sekarang jadilah persamaan kuadrat. Nah, Anda bisa hitung ini. Kalau Anda jabarkan lagi itu adalah berapa? T kuadrat T kuadrat ini terus min 2T min 2T apa? Min 4T min 2 kalikan min 2 4 tuh. Lalu min 5T sama dengan 0. Sekarang kita punya T kuadrat min 5T min 4T min 9T plus 4 sama dengan. Nah, sekarang kita punya persamaan kuadrat ini. Kita solve dulu aja. Kita cek B kuadrat min 4AC itu 0 atau enggak. Itu aja dulu. Kalau itu positif atau enggak, itu aja lah. Kalau dia negatif, lewat. Kita lihat ya, itu namanya determinannya. Jadi kita cek B kuadrat rumus persamaan kuadrat biasa 4AC apakah lebih besar sama dengan 0. Yang B-nya yang mana? Yang B-nya itu yang ini. Saya kasih warna merah. Bold. Lalu yang A-nya yang mana? A-nya ini adalah ini. Ini ada 1. T itu ya 1 itu. Saya kasih warna lain, misalnya bold. Itu A-nya. Lalu C mana? C-nya yang ini. Bold, saya kasih warna oranye aja. Oke. Tuh. Sekarang kita cek B kuadrat min 4AC apakah lebih besar sama dengan 0? Kita cek ya. B kuadrat berapa? B-nya min 9. Jadi min 9 kuadrat min 4 kali A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 4. Kan berapa? 81. Terus kurangi 4 kali 4, 16.
ternyata berapa? 65. Oh, lebih besar daripada lebih bersama dengan 0. Berarti bisa. Berarti ada solusinya. Nah, itu solusinya apa? Kita lihat. Kita bisa menggunakan rumus ABC, rumus sangat umum ini. Kita kasihkan aja rumusnya. Oke, rumusnya seperti itu. Jadi X-nya itu ada di salah satu nilai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Itu salah satu solusinya. Tuh, nanti X-nya bisa ada nilainya, bisa enggak. Kita lihat dulu ya. Oke, tadi persamaannya berapa? Saya hitungin dulu ya. T kuadrat min 9T. T kuadrat min 9T apa ini? Plus 4. 4 sama dengan 0. Oke. Apa? 9 T kuadrat min 9T 4 sama dengan 0. Nah, ya. Izin Mbak, screen-nya nggak kelihatan Mbak. Oh, tunggu bentar. Oke. Tunggu ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat penyederhanaannya. Kalau Anda pakai rumus ABC tadi itu, saya kasih di sini menggunakan rumus ABC juga sama persis, ya tadi itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, ini kita masukin hasilnya, kita lihat ini 8,5 sama 0,4 sekian itu ya. Akan Anda hitung sendiri ya. Nah, ini 8,5 sama 0,4 hasilnya. Jadi 8,5 detik kemudian terkejar sama setengah detik kemudian terkejar ada, tapi yang setengah detik ini nggak masuk akal saja ya, nggak masuk akal. Jadi terkadang solusinya itu dia ada, tapi ya Anda harus, kalau boleh saya katakan, harus Anda nalar dulu, itu aja. Karena jangan Anda makan mentah-mentah solusi yang dikasihkan, itu aja. Karena ya kadang-kala itu nggak logikal, itu aja ya. Contoh seperti ini. Tadi saya katakan bahwasanya kalau nilainya itu T-nya positif,
itu kandidat untuk Anda sebagai solusi. Nah, sekarang kita lihat di sini solusinya ada 2. Positif semua. Wow. Kalau positif semua ada kandidatnya 2, iya. Kita lihat yang pertama 8,5, yang kedua 0,5. Nah, itu lah 0,5 detik. Nah, kalau kita lihat positif semua, positif, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang negatif. Oh, berarti itu calon solusi semua. Manakah yang harus Anda pilih? Kita lihat ya. Yang kedua itu kita lihat 0,46 detik setelah pengejaran terkejar. Masuk akal nggak? Pertanyaannya itu aja. Masuk akal nggak? Pertanyaan itu, masuk akal nggak? Itu aja. Kalau secara teoritis, iya masuk akal. Tapi secara realita, saya jamin nggak masuk akal. Itu aja. Tuh. Makanya lebih ya lebih real lah, lebih logical, lebih logis kalau Anda jadikan yang 8,5 itu sebagai solusinya. Tuh, jadi setelah 8,5 detik kemudian ternyata Pak Polisi bisa ngejar si mobil yang ngebut tadi itu. Nah, itu Anda ingin cek silahkan di link itu. Hasilnya ya tadi 8,5 sama 0,46 detik itu. Yang mana yang pakai ya 8,5 itu. Apakah sama? Kita lihat ya. 8,5 kalikan kecepatan mobil, berapa cepat mobil? 850 meter per sekon ya. Kita lihat. 425 meter. Terus pada saat 8,5 apakah Pak Polisinya juga sama gitu? Kita lihat ya. Setengah AT kuadrat. Nah, katanya berapa tadi tuh? Pak Polisi 20 kali T-nya berapa? T-nya 8,5, 8,5 kan 8,5. Oke, ternyata kalau Anda lihat, Anda masukin setengah AT kuadrat, 8,5 kali 8,5 itu ya, itu untuk Pak Polisi sudah menempuh 722 meter. Sedangkan kalau untuk yang mobil ngebutnya itu dia menempuh berapa? Menempuhnya baru 400-an meter, jadi sudah terkejar sudah. Kalau kita masukkan 0,5 meter, 0,5 detik aja. Untuk Pak Polisi setengah detik setelah dia mengejar, maka dia menempuh jarak berapa? Kita hitung. Setengah kalikan percepatannya kali 20 dikali T kuadrat. T-nya setengah. 0,5 kalikan 0,5. 1,25 meter. Enggak konyol? Bentar, salah itu enggak ya? 1,2 kali 20 dikali T-nya kuadrat 0,5 dikali 0,5. 2,5 meter. Lalu mobilnya berapa? 50 kalikan 0,5. 25 meter. Nah, ini setengah detik aja mobilnya udah di depan Pak Polisi 25 meter. Padahal Pak Polisinya baru gerak 2,5 meter. Nah, jadi kalau Anda lihat sini, yang setengah meter itu sama sekali nggak masuk akal. Tuh, ya. Makanya Anda bisa milih yang 8,5 detik itu sebagai solusinya. Karena apa? Karena pada saat itu Pak Polisi sudah mengejar si mobil tadi itu. Oke. Nah, itu solusi seperti itu ya. Jadi nggak semuanya harus Anda telan mentah-mentah itu aja, karena ada nantinya banyak ketemu data itu yang cuma sampah. Contohnya tadi 50 meter tadi itu. Ya agak konyol aja kalau Anda masukin itu aja loh. Kenapa? Karena ketika mobilnya berada di
belakang Pak Polisi, itu Pak Polisi baru ngejar. Tuh. Baru setelah ada pas di depannya, minimal ya itu aja, maka Pak Polisinya baru mengejar. Oke. Nah, soalnya sederhana-sederhana itu aja, nggak ada yang aneh-aneh, cuma ya Anda harus, boleh katakan sih, agak hati-hati untuk menelaah soalnya saja. Dan ini common sehari-hari Anda alami tuh. Ini juga sama. Ini sangat umum. Ada kereta api dari kota A ke kota B 70 km per jam. Lalu yang dari B itu ternyata ada juga kereta berangkat ke A, kecepatannya 80 km per jam. Kereta api si A berangkat pukul 8, kereta api si B berangkat pukul 9. Kalau jarak antara A dan B 370 km, kapan keduanya berpapasan? Oke. Kita lihat ya. Itu jarak A sama B, ini kota A misalnya 370 km. Lalu ada kasih ke A itu menuju ke B, akan berapa tuh? 10 km per jam. Terus ada kereta B, dia bergerak menuju A, kecepatannya berapa? 80 km per jam. 10 km per jam. A, kurang lebih. Nah, pertanyaannya, kapan kedua kereta berpapasan? Semuanya gerakan lurus beraturan, nggak ada yang muter-muter. Ya, walaupun rel itu ada yang melengkung ya, tapi ya secara umum kita anggap aja dia lurus. Asumsi seperti itu. Berarti kalau seperti ini ya, jarak yang ditempuh oleh si kereta A kalau dijumlahkan dengan jarak yang ditempuh dengan si B itu harus sama dengan jarak A sama B kalau keduanya bertemu. Tuh, logikanya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat jarak si A plus jarak yang ditempuh oleh si B itu harus sama dengan jarak kota A kota B. Jarak A berapa? Yaitu kecepatan kereta A dikali dengan waktunya ditambah dengan kecepatan kereta B dikali dengan waktu tempuh si B. Maka sama dengan jarak A ke B. Kecepatan si A berapa tadi? 70 km per jam. Kalikan itu tambah kecepatan kereta si B 80 km per jam, 60 kali waktu tempuh si B sama dengan jarak A ke B 100. Gitu. Nah, karena keduanya bertemu, maka waktu tempuhnya atau waktu bertemunya ya selangnya waktunya, kalau di sini boleh katakan sih waktu bertemunya itu dia sama, jadi TA plus, jadi TA itu sama dengan si B. Kita lihat ya. Tuh. Jadi jarak yang ditempuh si A dengan jarak yang ditempuh oleh si B itu ya sama. Itu ya, sama. Karena problemnya waktu itu TA sama B itu.
Nah, kita lihat si A berangkat dari kota A jam 8. Si B berangkat itu jam 9. Tuh. Nah, sekarang kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh si A, oleh si kecepatan kereta A dan B agar dia jumlahnya bisa 370 km. Pertanyaan itu aja sih. Kita lihat. Nah, karena dia bertemu pada waktu alias waktu perjalanan yang sama, maka waktu untuk si A dan waktu untuk kereta B ya sama. Tuh. Jadi karena kondisi inilah kita bisa tulis persamaan ini menjadi seperti ini. Jadi waktunya sama. Dan kita bisa hitung bahwa waktunya itu dia berapa, kalau Anda hitung itu 2,46 jam. 47 jam. Gampang gitu ya. 2,47 jam. Nah, sekarang kita balikin 2,47 jam. Kalau Anda hitung sih 2,4606 panjang banget aja ya. Kalikan dengan 70. Panggil aja 2,47 aja. 2,47 jam. Kalau untuk kereta A dia sudah menempuh berapa kilometer? 172,9 km. Kalau yang 2,47 jam untuk yang kereta B yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam, dia sudah menempuh berapa? 197,6 km. Tuh. 197,6 km. Ya, 370,5 km lah tadi ini. Oke. Jadi setelah 2,47 jam itu keduanya bertemu. Dari si A, kota A itu keretanya melaju 70 km per jam, 2,5 berusaha bulatkan 2,47 jam bang. 2,47 jam kemudian si B ketemu dengan si B ini, kereta B itu ya, kereta B ketemu dengan kereta B tuh di suatu titik di antara A dan B. Tapi ingat 2,47 jam itu asumsinya apa? Asumsinya keduanya apa? Keduanya lihat ini waktu berangkatnya berbeda loh. Tuh. Waktu berangkatnya berbeda. Yang si A, kereta A berangkat jam 8, yang kereta B itu dia berangkat jam 9. Berarti 1 jam setelah si A berangkat, kereta B mulai berangkat. Berarti praktis apa? Praktis waktunya si B dan waktunya si A itu terpotong berapa? Terpotong 1 jam. Kenapa ya ini? Karena si kereta A dan kereta B itu dia berangkatnya
sudah selisih 1 jam. Kereta A lebih dahulu berangkat dibandingkan dengan kereta B. Jadi kereta A sudah menempuh 1 jam kalikan 70 km per jam, berarti 70 km, baru si B. Nah, itu berarti sekarang jaraknya berapa? Jarak yang ditempuh kalau Anda ingin tahu sekarang itu dia bukan 300 km, tetapi apa? Bukan 70 km, tapi 300 km. Nah, yang ini hanya berlaku kalau keduanya itu dia ngapain? Waktunya sama. Nah, ini asumsinya ya. Waktu berangkatnya sama. Kalau Anda jawab 2,47 jam, ya bisa, tapi asumsinya ini waktu berangkatnya sama. Kalau waktu berangkatnya berbeda, maka jarak yang ditempuhnya ya berbeda, waktu pertemuan juga berbeda. Sekarang kalau kita lihat di sini, yang si A, kereta A itu dia sudah berangkat duluan 1 jam di depan si B. Maka untuk si A, Bu, silakan. Pak, itu kalau bisa Pak dianggap asumsinya sama, jadi kan kereta A berangkat jam 8, kecepatannya 70 km per jam. Kalau kita buat titik awal kereta A jadi jam 9, berarti jaraknya sudah tempuh itu 70 km. Berarti jarak di antara jarak dari titik awal A dan titik B kan jadi 300 meter, Pak. Iya, 2 meter aja. 2 meter. Iya. Jam 11 dia baru ketemu. Ya, betul. Jadi yang ini hanya berlaku kalau waktu berangkatnya sama. Tuh. Tapi gara-gara si A berangkat duluan, maka sekarang ini bukan sebesar 370 km. Nah, itu. Sekarang 300 km saja. Kenapa 300 km? Karena si A tadi itu sudah menempuh 70 km baru si B-nya, kereta B-nya berangkat. Nah, itu ya. Makanya di sini ini saya kasih keterangan di asumsinya kalau waktu berangkatnya sama. Tuh. Tapi gara-gara ini waktu berangkatnya berbeda, maka yang di sini bukan 370 km, tapi apa? Jadi itu jaraknya ditempuh antara A dan B sekarang bukan 370 km, tapi 370 kurangi berapa? 1 jam tadi itu. Kereta si A kalikan 70 km per jam. Jadi totalnya 300 km yang harus ditempuh oleh keduanya sehingga bertemu. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung aja. Ternyata 300 km kita masukin ke sini, jadilah waktu bertemunya berapa? P-nya berapa? Ya 300 dibagi 150 berapa? Ya 2 jam. Pas 2 jam. Pas 2 jam ketemu. Di pas 2 jam ketemu jam berapa? Ya dari manapun juga sama. 2 jam ditambah 9 berapa? 11. Yang ini jangan Anda hitung 2 jam dari 8. Salah juga. Kenapa? Karena 2 jam ini itu dihitung dari mana? Dari kondisi ketika si B-nya itu dia baru berangkat. Maka yang waktu kalkulasinya sama dengan waktu berangkat si B atau jam 9 juga ngitung 2 jamnya. Itu ya. Jadi mereka akan bertemu ya waktunya jam berapa? Jam 11. Ketemu di jalan berpapasan antara satu rel dengan rel lainnya. Nah, itu. Jadi kalau di sini saya kasih bertemu jam 9 plus 2 jam 11.00. Pada jam berapa? Ya Anda hitung aja sendiri.
Jaraknya Anda hitung dari si B, silahkan, dari si A, silahkan. Tapi ingat jarak ini dari si, kalau Anda hitung dari A-nya itu dari A ketika sudah melaju 1 jam. Nah itu ya. Oke itu. Nih, untuk yang lainnya silakan Anda pakai untuk latihan. Jangan lupa untuk tugasnya nanti Anda kerjakan, sudah kasihkan di spon waktu Anda sampai, kalau saya lihat dulu ya, tanggal 4. Tugas yang pertama Anda, yang tugas 1 itu tanggal tanggal 28 besok, sudah saya buka tadi 10 hari yang lalu. Silakan itu dikerjakan, itu tugas pertama Anda. Nanti setelah ini kita ada tugas untuk yang kinematika gerak dan gaya ini, untuk tugas kedua Anda. Oke. Kalau Anda lihat soalnya lebih sederhana daripada soal yang biasa Anda temui di SMP maupun SMA. Tapi kalau Anda nggak jeli ya kejebak juga, itu aja. Kalkulasi nggak ribet-ribet, itu aja. Cuma memahamkan bahwasannya untuk problemnya itu biar masuk akal, itu aja. Ya Anda yang harus benar-benar mempergunakan logika berpikir Anda sendiri, itu aja ya. Ya, kalau bedanya dengan di SMP, SMA, kalau di perkuliahan ya kita tidak sekedar memakai rumus, kita di sini memahamkan rumus tersebut biar apa ya, biar kita bisa tahu solusi yang paling bagus, paling optimal, dan tentu saja visible dalam artian bisa dilakukan. Tuh, nggak semua solusi itu dia bisa dilakukan. Ini akan sangat banyak Anda temui nantinya, apalagi kalau Anda di teknik elektro itu ada banyak sekali ya, kalau boleh saya katakan ini kesepakatan ataupun toleransi yang diberikan, karena ya Anda nggak bakal nemui sesuatu kalau di elektronika itu ideal. Nggak ada namanya yang komputer atau komponen apapun itu ideal, tapi mendekati ideal iya bisa gitu. Maka dari situlah muncul berbagai, ya kalau boleh katakan sih, pendekatan-pendekatan yang sebisa mungkin mendekatkan dengan realitanya atau teorinya gitu. Tapi sama persis dengan teorinya saya jamin nggak bakal persis, itu aja tuh. Jadi solusi yang ada ya jangan Anda telan mentah-mentah, itu aja, karena nggak semua solusi itu dia visible untuk Anda lakukan. Ya itulah bedanya Anda sebagai mahasiswa dengan anak-anak SMA, anak sekolah SD, SMP, itu seperti itu. Jadi di perkuliahan ya Anda dilatih untuk namanya nalar logikanya. Kalau lebih spesifik, algoritma Anda dilatih biar apa ya, biar bisa melakukan problem solving dengan step yang jelas, terakar, terarah, dan terukur, itu aja, serta ilmiah itu ya. Meskipun problem yang Anda hadapi itu sederhana, itu aja. Oke. Nah, itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti untuk yang ini akan saya upload ke spon, nanti akan Anda lihat di spon untuk filenya ini. Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti silakan Anda informasikan lewat WA grupnya, nanti kita akan bahas di situ. Terus untuk tugas-tugasnya silakan Anda kerjakan. Jangan lupa masukkan semuanya di spon. Sudah saya kasihkan
waktu lumayan panjang tuh, nantinya Anda ya lebih santai untuk mengerjakannya. Oke, nah saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu lagi di Sabtu nanti untuk materi selanjutnya dari perkuliahan fisika dasar. Oke, terima kasih dan selamat siang. Jaga kesehatan Anda baik-baik. Terima kasih.